Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita jumpa kembali di Jejak Rasul, serial kajian sirah nabawiyah kita yang berusaha mengungkapkan hikmah-hikmah dan pelajaran dari kehidupan Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah episode ke-16 di mana kita akan membincangkan tentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di fase-fase awal. Karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, kadang Rasulullah masih tergoncang. Ketika jiwanya mengalami getaran hebat demikian, Rasulullah menyelimuti diri. Maka ucapan-ucapan dasiruni, dasiruni, zammiluni kepada Khadijah itu terjadi beberapa kali. Sampailah ketika satu malam Rasulullah sedang berkemul, berselimutkan dengan jubahnya, datanglah satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting. Ayat-ayat ini adalah awal surah Al-Muddathir. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddathir, wahai engkau yang berselimut, qum fa'andir, bangun, berikanlah peringatan." Nah, ayat ini pertanda bahwa misi kenabian itu sudah dimulai itu. Misi kerasulan itu sudah harus start. Kalau kemarin beliau hanya mendapatkan informasi dan pengangkatan, pelantikan sebagai nabi, tanpa beliau faham betul apa yang harus diperbuat, sekarang saatnya action. Nabi-nabi dan rasul-rasul adalah pemberi peringatan kepada manusia. Maka Allah mengatakan, "Qum fa'andir", bangkitlah, bangkit berdiri, berikan peringatan kepada umatmu itu. Dan modal dalam menyerukan agama Allah itu disebutkan juga, "Wa rabbaka fakabbir", besarkanlah Tuhanmu, agungkanlah Ia. Karena ini adalah risalah yang mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak manusia untuk mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mempertuhankan sang pembawa risalah sendiri. Maka Allah ingatkan, Tuhanmu agungkan, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Ini adalah pekerjaan suci. Harus suci batin kita, tapi zahir juga harus suci. Warrujza fahjur, dan kemudian tinggalkanlah semua hal yang buruk, dosa-dosa tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, jangan pernah memberikan sesuatu untuk mengharap imbalan lebih. Nah, ini juga penting bagi seorang dai yang akan meneruskan pekerjaan para nabi dahulu. Jangan memberikan sesuatu dengan berharap imbalan lebih. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu sabar-sabarlah. Ini jalan yang panjang, ini jalan yang pasti akan sulit. Dari awal dimulakan dakwah ini, Allah sudah memperingatkan, sabar ya Rasulullah, wahai sabar, wahai Nabi. Nah, apa yang diperingatkan kepada kaum kafir pada saat itu? Menarik sekali bahwa di surah Al-Muddathir ini diperlihatkan bahwa kabar-kabar awal yang disampaikan kepada orang-orang musyrik itu adalah perihal eskatologi, perihal akhir dunia, perihal kiamat dan kehidupan selanjutnya. Allah mengatakan, فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ, apabila sudah ditiup sangkakala itu, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, itulah datang hari yang sangat sulit. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, kalau hari yang sulit itu bagi orang-orang kafir amat sangat tidak mudah untuk dilalui. وَعَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Ini penting kita catat karena di antara sebab utama dari kekafiran itu adalah enteng sekali memandang hidup, menganggap hidup ini hanya hidup yang sekali, tidak akan ada beban tanggung jawab setelahnya. Dan ini adalah sikap dan sifat orang-orang kafir sepanjang zaman. Allah menggambarkan misalnya di surah Al-An'am, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Orang-orang kafir itu berkata, hidup ini hanyalah kehidupan kita yang sekarang. Yang namanya hidup ya di dunia ini saja. Dan kita sekali-kali tidak akan pernah dibangkitkan lagi. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Keyakinan dan sikap mental yang demikian itu membuat orang hidup hura-hura. Prinsipnya hidup hanya sekali. Ayo kita play hard, work hard, play hard. Raihlah semua hal yang ingin diraih. Sampaikan semua cita-cita. Kalau kita pergi ke toko-toko buku, kita akan temukan itu himbauan-himbauan duniawi seperti ini. Ada 100 things you should do before your death gitu. Ada tips 100 hal yang kamu harus kerjakan sebelum kamu mati. Itu semuanya ambisi-ambisi duniawi, kekonyolan-kekonyolan, hal-hal tidak masuk akal. Orang merasa harus melakukan hal-hal yang outstanding, hal-hal yang begitu memuaskan hawa nafsu, melampiaskan semua pikiran-pikiran liarnya sebelum mati.
Nah ini karena tiadanya kesadaran hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan yang memberi hidup. Sebab itulah Islam memperkenalkan tenggat waktu kehidupan, bahwa dunia ini sementara, bahwa tiap orang ada ajalnya, bahwa apa-apa yang dilakukan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu. Barang siapa yang mengerjakan sekecil apapun, walaupun sebesar biji atom gitu, atau sebesar apa sih permisalan yang paling kecil itu akan dipertanggungjawabkan. Dia akan melihat hasil perbuatannya itu. Barang siapa berlaku kebaikan atau keburukan juga akan melihat pertanggungjawaban. Dan ini merupakan doktrin utama di dalam Islam. Maka komparasi kehidupan dunia dan akhirat terus-menerus diulang-ulang dalam Al-Quran. Pada ayat-ayat yang nantinya turun selalu disebutkan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun misalnya. Dan perbuatan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, permainan, sedangkan negeri akhirat itu adalah negeri yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang sekarang ini. Allah juga mengatakan tentang betapa seriusnya alam ini diciptakan. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak ciptakan langit, bumi dan segala apa yang terhampar di antara keduanya ini dengan main-main. Di akhir-akhir surah Al-Mu'minun juga Allah menyampaikan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu kira kami menciptakan semua ini main-main apa? Dan kamu tidak akan pernah dikembalikan kepada kami gitu. Jadi ini sebuah pertanyaan retorik yang menarik sekali. Ini menggugah jiwa kita. Kesadaran bahwa hidup pasti berakhir, kesadaran bahwa akan ada hari kebangkitan, dan kesadaran bahwa di hari kebangkitan itu kita akan membuat perhitungan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan oleh kita apa-apa yang kita buat baik dan buruknya di dunia ini, akan membuat langkah-langkah kehidupan kita di dunia ini lebih bertanggung jawab. Ini akan meredam mentalitas anarkis, mentalitas ekstrim, dan perbuatan yang ceroboh serta asal-asalan di muka bumi. Dan ini tentu saja menjaga kesinambungan semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para sahabat yang jumlahnya masih sedikit pada saat itu, kepada para as-sabiqunal awwalun, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kefanaan segala yang ada di dunia, tentang kematian, tentang hari kebangkitan, tentang pengadilan terakhir, tentang surga dan neraka. Ini mendatangkan kesan yang mendalam di dalam jiwa mereka, sehingga mereka menjadi orang yang sangat berhati-hati dalam memanfaatkan waktu dalam kehidupannya. Di atas itu yang lebih esensial lagi adalah ayat-ayat tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Sang Khalik, tentang kebenaran dari wahyunya, tentang kebijaksanaan, kebaikan, kasih sayang, kemurahan, serta kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh semesta. Memang karakter surah-surah Makkiyah, surah-surah awal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah pengokoh keimanan. Karena memang hal yang paling mendasar dalam beragama itu adalah keyakinan. Iman adalah sumber awal dari segala-galanya. Karena iman merupakan perkara yang amat penting, amat sentral di dalam agama ini, maka tempat tumbuh kembangnya iman itu juga harus disiapkan, dan itu adalah hati. Maka tak lama setelah surah Al-Mudaththir turun, Rasulullah mendapatkan lagi surah yang senada tapi dengan orientasi yang agak berbeda. Kalau surah Al-Mudaththir menggambarkan tentang apa misi yang akan dilaksanakan, maka selanjutnya turunlah surah Al-Muzammil yang menggambarkan betapa beratnya misi itu dan betapa kesiapan jiwa untuk menanggungnya. Maka Allah firmankan, ya ayyuhal muzammil, wahai engkau orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit darinya. Artinya, banyakkan sholat, sedikitkan tidur. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yakni setengah malam, atau kurangi sedikit, atau lebihkan sedikit dari setengah malam. Lalu bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang baik. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Digambarkan juga di surah ini bagaimana Nabi dan sahabat-sahabatnya harus
mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman itu menancap kokoh dan agar jiwa itu kuat menopang segala hal yang akan terjadi. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu, ibadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Tabattal ilaihi tabtilan. Rabbul masyriqi wal maghrib. Dialah Tuhan masyrik dan maghrib, Tuhan timur dan barat. Semua ini milik Dia. La ilaha illahu fattakhidhu wakila. Tidak ada Tuhan lain selain Ia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Pelajaran bagi kita bahwa kuatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan berbanding lurus dengan kuatnya kita menerima segala bala dan cobaan di muka bumi ini. Maka kualitas hubungan dengan Allah itu harus ditingkatkan, dan alhamdulillah Allah memberikan akses langsung kepadanya dengan satu ritual yang namanya salat. Maka salat inilah senjata awal yang dimiliki oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Mereka melazimkan salat meskipun belum 5 waktu seperti sekarang, melainkan salat malam saja. Untuk salat wajib mereka berwudu dahulu sebagaimana sebelumnya Rasulullah sudah diajarkan oleh Jibril. Lalu mereka memastikan kesucian dirinya dan pakaiannya dari najis. Para sahabat mulai melafalkan dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, dan mereka saling belajar tentang ayat-ayat itu. Wahyu turun mulai lebih sering sehingga makin banyak ayat Al-Quran yang dihafalkan dan kemudian dilafalkan di dalam sholat. Ini semua selain dari interaksi mereka yang intens dengan Rasulullah SAW, menjadikan satu kekuatan spiritual yang hebat di dalam diri mereka. Apalagi menurut riwayat Imam Ahmad dari bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Allah mewajibkan qiyamul lail pada surah Al-Muzammil ini, kemudian kewajiban itu bertahan 1 tahun, sampai kata Aisyah, hatta intafakhat aqdamahum, sampai kaki-kaki mereka itu bengkak. Lalu Allah menurun penutup surat itu dari langit selama 12 bulan. Akhirnya ayat terakhir dari surah Al-Muzammil ini baru turun setahun kemudian. Ayat itu isinya keringanan. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulusai laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu tahu bahwa engkau, wahai Nabi, berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau setengahnya malam, atau sepertiganya, dan demikian juga pengikut-pengikut engkau. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Sementara Allah sudah menetapkan ukuran malam dan siang. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah Maha tahu bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia beri engkau keringanan. Karena itu bacalah apa yang mudah saja dari Quran. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah pun amat tahu bahwa di antara engkau ada orang yang sakit, ada yang sibuk untuk mencari rezeki, dan ada orang-orang yang disibukkan dengan peperangan di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran itu. Nah, terhitung sejak turunnya ayat ke-20 dari surah Al-Muzammil ini, maka sholat malam pun statusnya berubah dari wajib menjadi sunnah. Tapi efek dari setiap malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Sahabat-sahabat generasi awal ini dikenal sebagai orang-orang yang memiliki mentalitas yang kuat dan keyakinan yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sholat dan membaca Quran adalah sarana untuk mendapatkan kekuatan ruhiyah, sarana untuk berhubungan langsung dengan Tuhan kita. Bacalah kalamnya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, karena itu adalah surat cinta untuk kita, pedoman hidup bagi seluruh anak manusia. Kendati Islam belum didakwahkan secara terbuka, namun jumlah orang-orang beriman dan orang-orang yang bersama Rasulullah itu semakin banyak, dari laki-laki maupun perempuan, dari berbagai kalangan, mayoritasnya pemuda dan mayoritas juga orang-orang lemah. Artinya orang-orang yang secara status sosial tidak begitu tinggi di dalam masyarakatnya. Para sepupu Nabi pun sudah mulai ada yang bergabung sebagai tambahan dari nama-nama yang kita sebutkan sebelumnya, di antaranya Ja'far bin Abi Thalib dan Zubair. Lalu anak dari bibi Nabi Umaymah, yakni Abdullah bin Jahsh dan juga Ubaidillah bin Jahsh, juga anak-anak dari bibi beliau yang namanya Barrah, yakni Abu Salamah.
sepupu Rasulullah dari pihak ibu juga mulai masuk Islam. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan adiknya Umair bin Abi Waqqas. Cuma paman-paman Nabi tidak ada yang berminat untuk mengikuti beliau. 4 orang pamannya yang masih hidup pada saat itu. Abu Talib itu tidak keberatan sih atas keislaman kedua putranya, ada Ja'far dan Ali, namun dia sendiri tidak siap untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Abbas memilih jalan menghindar. Hamzah tidak mengerti, tapi Abbas dan Hamzah meskipun belum mau mengikuti Rasulullah SAW, keduanya secara pribadi mengasihi Rasulullah SAW, menyayangi Nabi dan menggaransi keselamatan beliau juga. Ada hubungan persaudaraan yang tidak bisa terputuskan dari mereka. Apalagi dengan Hamzah, Rasulullah adalah saudara sesusuan. Dengan Abbas, dia adalah saudara sepengasuhan. Sementara satu paman Rasulullah lagi, yakni Abu Lahab, itu menyatakan permusuhannya dan penentangannya secara terbuka. Menurut Abu Lahab, Nabi Muhammad ini kalau bukan orang yang tertipu, berarti orang yang penipu. Begitu saja prinsipnya. Sampai akhirnya turunlah ayat ke-214 dari surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kenapa keluarga dekat dan kerabat-kerabat dekat itu begitu penting? Berdasarkan sejarah nabi-nabi terdahulu, memang keberhasilan dakwah itu bisa lebih cepat dan bisa lebih mulus jalannya apabila sang nabi ditopang oleh keluarganya sendiri. Dukungan keluarga inilah yang tidak dirasakan dulu oleh Nabi Lut alaihissalam, sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud itu ayat ke-80 bagaimana curhatnya Nabi Lut gitu, dan bagaimana Nabi Lut berkata kepada kaumnya dengan satu perkataan yang membuat hati kita sedih. Ketika menghadapi penentangan yang keras dari kaumnya, Nabi Lut waktu itu berkata, qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Coba saja aku ini mempunyai kekuatan untuk menolak semua kemungkaranmu ini, atau kalau aku bisa saja berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Jadi dakwah Nabi Lut itu tidak ada support dari orang-orang terdekatnya, sehingga sang Nabi tidak mampu melangkah lebih jauh dalam menolak kerusakan yang dibuat oleh kaumnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kita bisa baca itu. Ketika menjelaskan ayat ini, kemudian Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Nabi bahwa Nabi berucap, semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada Nabi Lut. Kata Nabi rahmatullahi ala Lut, laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada Lut, sesungguhnya dia telah berlindung kepada keluarga yang kuat. Karena nggak ada keluarga itu, ya yang jadi keluarganya siapa? Yakni Allah azza wa jal. Allah sajalah yang menjadi pembelanya. Lalu kemudian Rasul katakan, fama ba'athallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi sawratin min qaumihi. Dan setelah Nabi Lut itu, Allah tidak mengutus satu nabi pun kecuali nabi itu mendapat dukungan dari kaumnya. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Lut itu umumnya punya pengikut yang setia. Kita dapat contohkan juga misalnya dari Nabi Syu'aib. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Syu'aib di surah Hud ayat 91, diabadikanlah perkataan kaumnya yang menentang Nabi Syu'aib pada saat itu. Qalu ya Syu'aib, berkata mereka kaumnya itu, hai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami ini enggak mengerti tentang sebagian besar apa yang kamu ucapkan itu, enggak nyambung kami. Wa inna lanaraka fina dha'ifah. Dan kami juga melihat kamu itu sebenarnya posisinya lemah di antara kami. Walau la rahtuk larajamnak. Tapi kalaulah kami tidak pandang keluargamu, walau la rahtuka larajamnak, kami pasti akan rajam kamu. Jadi Nabi Syu'aib selamat dari kesewenang-wenangan kaumnya itu karena apa? Karena dia punya keluarga gitu. Jadi ini penting juga bagi kita menghimpun keluarga atau basis-basis pendukung lainnya untuk menegakkan kebenaran. Karena bagaimanapun kebenaran itu tidak bisa ditegakkan sendiri. Semakin banyak orang baik itu semakin bagus. Harusnya kebaikan itu berkawan dengan kekuatan dan berkawan juga dengan jumlah yang banyak. Sebagaimana keburukan harusnya temannya adalah kelemahan dan pendukung yang sedikit. Barulah dunia bisa damai. Maka Nabi pun memulai dakwah kepada kerabat dekatnya ini. Caranya apa? Cara dakwah itu mestilah menyenangkan. Maka Nabi memulainya dengan jamuan makan. Nabi memanggil Ali lalu berkata,
Ali, aku sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberi peringatan kepada ahli keluargaku, semua kaum kerabat kita ini. Tugas ini sangat berat. Nah, karena itu engkau ada tugas, siapkan makanan, cari sepotong daging kaki domba, dan isi gelas dengan susu. Lalu engkau undanglah orang-orang dari Bani Abdul Muthalib agar aku bisa menyampaikan apa yang akan aku sampaikan kepada mereka ini. Lalu undangan disebarkan, berkumpullah orang-orang dari Bani Abdul Muthalib, kebanyakannya dari Bani Hashim, tentunya keluarga dekat Rasulullah. Jumlahnya ada 40-an orang. Lalu ketika mereka sudah berkumpul, kata Ali, Nabi menyuruh saya menghidangkan makanan yang tadi. Sebenarnya jumlah makanan itu sedikit. Ali mengatakan, kalaulah yang hadir itu 1 orang, itu juga bisa habis kok, gitu. Tapi aku lihat makanan itu sudah pun diaduk-aduk oleh mereka semua, makan sampai kenyang, tidak berkurang. Dan ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Makanannya tidak berkurang, begitu juga susu yang tadi. Susu itu sedikit, tapi semua orang menuang dan tidak habis-habis. Nah, pada pertemuan ini, Nabi tidak sempat menyampaikan apapun karena pembicaraan didominasi oleh Abu Lahab. Dia mengatakan, wahai Muhammad, semua yang hadir ini paman-pamanmu, anak-anak pamanmu. Bicara kalau mau bicara. Jangan main-main, jangan aneh-aneh. Kaum kita ini kaum terhormat, tidak ada orang Arab yang berani dengan kaum kita ini. Tapi kalau kamu aneh-aneh, saya yang akan menghukum engkau. Nah, kira-kira pembicaraan-pembicaraan seperti itulah yang disampaikan oleh Abu Lahab. Dan Rasulullah pada saat itu nggak berbicara, beliau diam saja. Ini awal mula. Dalam dakwah juga ada fase-fasenya. Untuk menyampaikan satu pesan penting tentu perlu suasana dan kondisi yang mendukung. Maka Nabi memutuskan pada saat itu belum lagi menyampaikan apapun kepada kaum kerabatnya tersebut. Selanjutnya undangan makan kedua pun ditaja. Nah, pada kesempatan kali ini kembali kejadian seperti sebelumnya berulang dan Nabi pun mulai berbicara. Yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu 3 hal saja. Pertama, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menanamkan kepada orang-orang yang hadir bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kemudian Nabi mengatakan bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang utusan, seorang rasul, tidak akan mendustakan keluarganya. Aku ini diutus khusus untuk kalian dan secara umum untuk manusia. Jadi persoalan kedua adalah persoalan kenabian. Dan yang ketiga, Nabi katakan, demi Allah kalian benar-benar akan mati seperti orang tidur nyenyak, lalu dibangkitkan lagi seperti orang bangun tidur. Dan nanti setelah bangun itu kalian akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat. Di sanalah nanti kalian akan mendapatkan ganjaran yang abadi berupa surga ataupun neraka. Jadi poin yang ketiga adalah akhirat. Jadi ini pancang-pancang keimanan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam kesempatan yang sedikit. Rasul menyampaikan hal-hal pokok, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada yaumil akhir. Perkataan ini direspon oleh Abu Thalib. Kata Abu Thalib, wahai ponakanku, kami ini gak bisa menolong kamu. Tidak suka kami menolong kamu dalam hal ini. Kami tidak bisa juga jadi penasehat dan tidak bisa juga untuk membenarkan perkataanmu ini. Orang-orang yang ada di keluarga ayahmu ini semua sepakat. Dan aku ini hanya segelintir orang di antara mereka. Tapi, kata Abu Thalib, aku tetaplah orang yang akan mendukung apa yang kau suka. Maka apapun itu, engkau lanjutkanlah. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungi engkau, menjaga engkau, tapi aku memang tak akan meninggalkan agama Abdul Muthalib. Nah, ini disambut oleh Abu Lahab. Abu Lahab berkata, ini kabar buruk. Engkau harus ambil tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang bertindak, kata Abu Lahab kepada Abu Thalib. Abu Thalib tetap bersikuku, dia katakan, wallahi, kami tetap akan melindungi dia selagi masih hidup. Jadi selagi saya masih hidup, jangan ganggu dia, apapun yang diperbuatnya. Nah, pada saat itu mulai terlihat keterbelahan sikap dari keluarga Rasulullah SAW. Nah, di hari lain lagi, Rasulullah naik ke bukit Safa. Lalu dari atas beliau menyerukan, wahai sekalian manusia, berkumpullah. Maka orang-orang mendatangi tempat itu. Ada orang yang memang ingin tahu sendiri, ada pula orang yang diutus oleh tuannya. Ada budak yang disuruh oleh tuannya cari tahu, itu Muhammad ngapain sih gitu. Nah, sampai di situ Rasulullah kemudian berkata, wahai Bani Abdul Muthalib,
hei Bani Fihr, apakah kalian percaya kalau aku beritahu pada kalian bahwa ada pasukan kuda yang keluar dari balik gunung ini untuk menyerang kalian? Jawab orang-orang yang berkumpul itu, na'am, ya pasti kami percaya. Soalnya ini yang bicara Al-Amin. Ingat ya, reputasi Rasulullah SAW itu sangat tinggi soal kejujuran ini. Lalu Rasul katakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Nah, kalau kalian percaya kepada saya, maka percaya pula lah aku ini adalah seorang yang memberi peringatan bagi kalian terhadap azab Allah yang sangat pedih. Nah, kembali lagi respon jelek itu diperlihatkan oleh Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad itu perkataan Abu Lahab ini, tabban laka sa'iril yaum ma da'utana illa lihada. Celakalah engkau sepanjang harimu wahai Muhammad, kata Abu Lahab. Apakah kamu memanggil kami ini, mengumpulkan kami ini cuma untuk ini? Nah, pelecehan kepada Rasulullah ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan secara eksplisit menyebutkan nama Abu Lahab dalam sebuah celaan di dalam ayat Al-Qur'an. Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia yang akan binasa. Ini dalam surah Al-Masad. Jadi hinaan kepada nabinya ini langsung dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Lahab itu adalah orang yang begitu malang nasibnya. Dia diingkari dan dilaknat dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa rendahnya posisi orang ini. Inilah akibat dari merendahkan apa-apa yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah meninggikan satu posisi dalam kehidupan dunia ini, maka kita tinggikan, tidak boleh kita rendahkan. Kalau Allah merendahkan satu posisi, tidak boleh kita meninggikannya. Simbol-simbol agama kita, Rasulullah SAW, kitab suci berupa mushafnya, masjid, semua harus kita junjung tinggi dan tidak boleh kita lecehkan. Begitu pula orang-orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hormati. Orang tua kita, bagi para wanita suaminya, guru-guru kita, orang-orang soleh, orang-orang miskin dan lemah, mana saja yang Allah suruh muliakan, muliakan. Karena kalau kita bertindak menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dakwah Nabi kepada keluarganya ini, masuk Islamlah beberapa orang lagi. Pertama, Sofiyah, bibi Rasulullah SAW. Beliau mengikuti putranya Zubair bin Awam untuk masuk Islam. Ummul Fadil, bibi beliau, istri dari pamannya Abbas, masuk Islam, dan beliau tercatat sebagai wanita kedua yang masuk Islam setelah Khadijah. Dan beliau juga mengajak 3 orang saudara perempuannya, satu Maimunah, saudara kandungnya, dan yang kedua adalah Salma. Salma ini saudara tiri beliau. Salma diperistri oleh Hamzah, dan saudara tirinya yang lain adalah Asma. Asma ini nantinya akan menjadi istri dari Ja'far, karena Ja'far sendiri tumbuh memang di rumah Abbas, di rumah Ummul Fadl sebagai anak asuh, jadi ponakan yang diambil hak tanggung jawab pengasuhannya dari Abu Talib. Termasuk juga yang awal-awal memeluk Islam dari kerabat Rasulullah ini, Ummu Aiman. Jangan lupakan Ummu Aiman. Nah, ketika beliau masuk Islam, Rasul berkomentar, barang siapa yang hendak menikahi seorang wanita dari penduduk surga, maka nikahilah perempuan ini, nikahilah Ummu Aiman. Zaid, anak muda itu, anak angkatnya Rasulullah itu, menangkap peluang ini. Iman terhadap hari akhir membuat Zaid itu terobsesi dengan akhirat dan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang berhubungan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Secantik, sehebat apapun, seterhormat apapun kedudukan seorang wanita di dunia, tidak akan ada maknanya ketika dia nantinya dipulangkan ke neraka, tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang terhina di akhirat. Sebaliknya pula, seperti apapun rendahnya kedudukan seorang di mata manusia, kalau Allah mengangkatnya dan Allah memberikan surga kepadanya, maka itu adalah sebaik-baik tempat. Maka Zaid terobsesi dengan wanita surga ini. Oleh sebab itu dia utarakan keinginannya kepada Rasulullah SAW untuk meminang Ummu Aiman. Bayangkan, yang dipinang ini adalah ibu asuhnya Rasulullah SAW, sementara beliau sendiri adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Ada beda generasi yang sangat jauh, tapi Rasulullah berhasil meyakinkan Ummu Aiman
pernikahan itu bukan semata perkara romantisme, pernikahan itu bukanlah semata-mata bertujuan duniawi. Kalau pernikahan itu diorientasikan kepada akhirat, maka semua akan baik-baik saja. Maka menikahlah Zaid dan Ummu Aiman, dan nantinya mereka beroleh putra yang dinamai Usamah. Usamah ini dianggap oleh Nabi seperti cucunya sendiri, dan Usamah adalah jenderal yang telah diutus oleh Rasulullah SAW, dipercayakan untuk memimpin sebuah pasukan besar pada usianya yang ke-18 ataupun 19 tahun. Demikian kisah dakwah Rasulullah fase awal. Insya Allah kita akan sambung dengan kisah-kisah tentang penentangan kepada dakwah Rasulullah SAW dan berbagai ibtila, berbagai cobaan, berbagai hadangan yang dihadapi oleh beliau dan para sahabatnya pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah berikan kita umur dan kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.